Shalom. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan, yaitu tentang ada dua macam kasih, yaitu kasih manusia dan kasih Allah. Jadi kasih ada dua macam. Asal mula kasih adalah berasal dari Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan juga memberikan kasih kepada mereka. Jadi manusia memiliki kasih asal mulanya berasal dari Allah, karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, artinya Allah juga mengajarkan dan memberikan kasih kepada manusia. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Kejadian pasal 1, Allah menghembuskan napas hidup ke dalam lubang hidung Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Artinya Allah memberikan rohnya kepada Adam. Artinya roh Allah ini juga berbicara adalah kasih, karena Allah adalah kasih, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes. Artinya Adam memiliki kasih, Hawa memiliki kasih. Nah, jadi kasih ada dua macam, itu kasih manusia atau kasih yang diwariskan oleh Adam. Kemudian yang kedua adalah kasih dari Allah, kasih dari Roh Kudus. Kita akan melihat tentang kasih ini. Kita akan membuka dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-18. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Selanjutnya ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi manusia pertama ini yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, adalah Adam. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan bahwa Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu baik. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka dengan baik, bahkan sangat baik. Artinya ciptaan Tuhan itu sudah baik, bahkan sudah sempurna. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Ketika manusia melanggar perintah Tuhan, artinya manusia berbuat dosa. Ketika manusia berbuat dosa, dalam surat Roma dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika manusia berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan akibat atau sanksinya, hukumannya, yaitu adalah maut, adalah kematian. Artinya manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu Adam, itu gagal karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Walaupun pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik, ya, boleh disebut sempurna, ya baik, tetapi manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, kemudian dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa manusia mewarisi dari Adam, ya, karena Adam adalah nenek moyang manusia, mewarisi dari Adam, ya. Nah, termasuk salah satunya adalah kasih, ya, itu diwarisi dari Adam. Nah, karena Adam sudah melanggar perintah Tuhan, artinya dia tidak taat, dia tidak sempurna kehidupannya, maka kasih yang diwariskannya oleh Adam itu adalah kasih manusia, ya, bukan kasih Allah. Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan pada zaman Nabi Nuh, pada zaman air bah, dikatakan, kata Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam diri manusia.
umurnya hanya 120 tahun saja. Kata firman Tuhan. Artinya kata Tuhan tuh, roh Tuhan itu tidak selamanya akan tinggal dalam diri manusia. Umurnya akan 120 tahun. Pada zaman Nuh, pada zaman air bah. Kemudian dalam perjalanan manusia, umur manusia semakin berkurang. Ya, sehingga dalam Mazmur 90 dikatakan masa hidup kami 70 tahun kalau kami kuat. Nah, jadi orang yang mencapai umur 100 tahun itu ada, tetapi tidak banyak. Ya. Nah, jadi di sini kasih yang ada pada manusia saat ini adalah kasih dari Adam. Ya, nah ada kasih dari Adam ini ada bermacam-macam jenis, yaitu kasih yang berbicara hawa nafsu, ya ada kasih yang berbicara kasih untuk sebatas keluarganya saja, ya mengasihi keluarganya, tetapi orang lain tidak bisa dikasihi, apalagi musuhnya, orang yang berbuat jahat kepada dia tidak bisa mengasihi. Nah, ini adalah kasih, ya, tetapi kasih warisan dari Adam, ya kasih yang terbatas, kasih yang belum sempurna. Ya. Kemudian di dalam Mazmur 51 ayat 7 kita membaca Mazmur 51 ayat ke-7. Mazmur 51 ayat ke-7. Kita akan membaca 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi pemazmur di sini dia menulis bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya kata pemazmur ini juga berbicara bahwa manusia itu ketika dia dikandung atau diperanakan, dia dikandung, diperanakan di dalam dosa dan kesalahan. Artinya di dalam diri manusia ini ada benih dosa. Benih dosa dari mana? Ya karena seorang bayi, apalagi di dalam kandungan kan tidak berbuat dosa. Nah, itu adalah dosa warisan dari Adam dan Hawa, ya, dari nenek moyang. Nah, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus tadi, ya kamu mewarisi cara hidup yang sia-sia. Nah, ini juga berbicara dosa, ya, kesalahan dari Adam dan Hawa. Nah, artinya kasih yang diwariskan oleh Adam kepada manusia itu adalah kasih yang cacat, ya, bukan kasih yang sempurna. Ya, dia punya kasih sih, tetapi bukan kasih yang sempurna, kasih yang cacat, ya, yang tidak sempurna. Karena Adam itu dia gagal, dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena itu di dalam surat Roma dikatakan bahwa Kristus itu adalah Adam, ya, Adam yang terakhir, Adam yang taat kepada perintah Allah. Kalau Adam yang pertama itu membawa kematian, tetapi Kristus Adam yang terakhir, ya, dia membawa kehidupan, membawa keselamatan, membawa hidup yang kekal. Nah, kemudian kehidupan pada zaman perjanjian lama juga berbicara masa perjanjian lama. Kemudian ada masa perjanjian baru. Masa perjanjian baru ialah masa di mana Yesus Kristus datang ke dunia. Dalam Injil Markus pasal 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, jadi Yesus juga di dalam kitab Roma disebut Adam yang terakhir, Adam yang menghidupkan, Adam yang taat kepada perintah Allah. Nah, jadi Yesus Kristus datang membawa Injil, membawa perjanjian baru, ya, masa yang baru. Artinya Yesus Kristus datang, dia juga membawa kasih yang sempurna, atau sering disebut kasih agape. Itu adalah kasih dari Allah, ya. Yesus datang membawa kasih Allah, ya, kepada manusia, ya, menyempurnakan kasih, ya, yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang tadinya kasih Allah itu diberikan kepada Adam dan Hawa, tetapi itu cacat, ya, gagal, sehingga menjadi kasih manusia yang banyak berbicara hawa nafsu, yang tidak sempurna, yang tidak tulus, ya, tidak murni, yang tidak sempurna. Nah, sekarang Yesus datang, dia membawa kasih yang sebenarnya, yaitu kasih Allah, ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, jadi Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, yaitu dengan mengirimkan anaknya Yesus untuk datang ke dunia. Artinya Yesus datang ke dunia, dia membawa amanat Allah, membawa visi misi dari Allah Bapa, dari Allah, yaitu salah satunya adalah Yesus datang membawa kasih, mengajarkan kasih, menyatakan kasih. Karena itu ya, di antara banyak murid Yesus, terutama itu para rasul, 12 para rasul, Alkitab menulis bahwa ada murid yang dekat dengan Yesus atau murid yang dikasihi oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes itu disebut bahwa murid itu adalah bernama Yohanes atau Rasul Yohanes. Nah, jadi Rasul Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus, dia adalah murid yang dekat dengan Yesus. Nah, apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes? Ya, dalam tulisan-tulisannya, yaitu dalam Injil Yohanes, dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, juga kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes? Yaitu Rasul Yohanes menyaksikan bahwa Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Artinya Yesus itu adalah kasih. Artinya Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia, dia menyatakan kasih Allah. Ya. Nah, itulah yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang dikasihi oleh Yesus. Nah, dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah kasih. Nah, jadi Yesus datang ke dunia, dia membawa kasih. Dia membawa pemulihan dalam kehidupan manusia, membawa keselamatan, membawa kesempurnaan buat manusia, yang dimana manusia sudah bercacat celah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, maka Yesus datang untuk memulihkan gambar diri manusia yang sudah rusak akibat dosa, akibat pekerjaan iblis, supaya menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus, supaya sempurna. Karena itu Matius 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi di sini Yesus datang, dia membawa kasih. Kemudian dalam ajaran-ajaran Yesus yang sangat penting, salah satunya adalah ajaran-ajaran Yesus yang disebut dengan khotbah di bukit. Ya. Nah, di situ salah satunya adalah Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuhmu. Ya, janganlah mengutuk katanya, tetapi memberkati. Ya, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Kalau pipi kanan kamu ditampar, kasih pipi kiri kamu. Nah, itulah ajaran Yesus. Nah, itu adalah kasih. Ya, kalau kasih dari manusia, kasih dari Adam, itu tidak akan bisa. Ya, manusia tidak akan bisa mengasihi. Ya, walaupun dia tadinya mengasihi, ya, dia pasti akan membalas. Dia pasti akan punya kemarahan, punya dendam, kebencian kalau kalau orang berbuat seperti itu. Nah, artinya kasih yang ada pada manusia saat ini adalah kasih yang terbatas, ya, bukan kasih yang sempurna. Tapi Yesus datang, dia mengajarkan kasih Allah, yaitu kasih dari sorga, kasih agape atau kasih Kristus yang diwujudkan, ya, diberikan penjelasan bahwa yaitu harus mengasihi musuhnya. Walaupun Tuhan pernah berkata sama Petrus, kata Petrus sama Yesus, sama gurunya, "Guru, sampai berapa kali saya mengampuni orang? Apakah sampai 3 kali saya mengampuni orang?" Yesus berkata, "Bukan, kamu harus mengampuni orang 70 kali 7 kali," kata Yesus. Nah, dalam Injil Lukas. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Kenapa pengampunan itu tidak terbatas? Karena ada kasih Allah. Ya, ada iman juga. Ya, terutama adalah ada kasih Allah. Nah, di sini Yesus mengajarkan tentang kasih. Ya, jadi Yesus mengajarkan kasih. Ya, nah ini adalah pengajaran-pengajaran Yesus, yaitu mengasihi musuh, ya, mengampuni orang yang bersalah walaupun dia sejahat bagaimana, ya, berbuat dosanya sekeji apapun, selicik apapun, securang apapun, ya. Nah, seperti bagaimana. Nah, Yesus juga mengalami dalam kehidupannya bagaimana dia dikhianati oleh murid yang dikasihinya, ya, yaitu dia dikhianati dan dia diserahkan, ya, kepada orang-orang yang mau membunuhnya sehingga Yesus disalibkan, yaitu oleh Yudas Iskariot. Tetapi pada waktu Yesus bertemu dengan Yudas Iskariot, ya, ketika Yudas Iskariot membawa orang-orang menangkap Yesus, Yesus berkata, "Hai kawan," kata Yesus, "apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" kata Yesus. Nah, Yesus ketika bertemu dengan Yudas Iskariot, dia tidak marah-marah, dia tidak mukul dia, ya, dia tidak, kalau zaman sekarang tidak smackdown si Lukas, ya, Yudas Iskariot, atau membanting dia, ya, kayak mungkin gulat apa. Nah, tapi ataupun mengutuk dia, menyumpahin dia, ya. Tapi Yesus berkata,
hai kawan, katanya. Nah, Yesus memanggil Yudas sebagai kawan, katanya. Hei kawan, katanya, apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia? Nah, di situ. Kemudian bukan hanya Yudas saja, tapi dicatat juga bahwa Petrus itu menyangkal Yesus. Ya, ketika orang-orang bertanya sama Petrus, kamu juga adalah pengikut Yesus, orang Nazaret itu? Ya, bukan. Ya. Sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia mengenali Yesus. Ya, padahal Petrus itu adalah murid yang dekat dengan Yesus. Dia bilang sampai 3 kali dia tidak mengenal Yesus. Ya, dia menyangkal. Ya, sampai bersumpah, ya, dia menyangkal. Nah, kemudian ayam berkokok, kata Alkitab, sampai 3 kali ayam berkokok. Nah, tapi waktu Yesus bertemu dengan Petrus, dia tidak marah sama Petrus. Ya, Yesus tidak caci maki Petrus. Petrus, kenapa kamu ya bilang tidak kenal saya padahal kamu kenal saya? Padahal saya sudah baik sama kamu. Kenapa kamu menyangkal tidak kenal saya? Nah, tapi dalam Injil Yohanes dikatakan waktu Yesus bertemu dengan Petrus, ya, di Danau Tiberias atau Danau Galilea, Yesus berkata kepada Petrus, Simon, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai 3 kali. Nah, jadi di sini Yesus dia bukan hanya mengajarkan tentang kasih, ya, tapi dia juga hidup di dalam kasih dan melakukan kasih dalam kehidupannya. Ya, demikian juga dia mengajarkan sama murid-muridnya, pengikutnya, atau boleh disebut orang Kristen atau pengikut Kristus, karena pengikut Kristus dalam surat Kisah Para Rasul pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia di Syria. Nah, jadi Yesus berkata dan mengajarkan dan ingin pengikut-pengikutnya juga mengikuti contoh teladannya, yaitu untuk memiliki kasih. Nah, di mana Yesus mengajarkan kasih, tapi bukan hanya mengajarkan, dia juga melakukan. Demikian juga pengikut Kristus bukan hanya belajar tahu tentang kasih, ya, bahkan mengajarkan khotbah tentang kasih, tapi dia juga harus melakukan kasih, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi Yesus dia datang membawa kehidupan buat manusia, membawa pengharapan buat manusia, di mana pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidupnya sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu yang ada di bawah langit ini sia-sia, membosankan, menjemukan, kata Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia, lahir, bekerja, menikah, berkeluarga, kemudian mati, ya, sia-sia kehidupan manusia. Tetapi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dikatakan kamu sudah ditebus, ya, dari cara hidup yang sia-sia. Artinya setiap orang yang percaya sama Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus, dia hidupnya tidak sia-sia lagi. Dia memiliki pengharapan, ya, dalam kehidupannya. Dia memiliki masa depan, dia memiliki pengharapan, dia memiliki hidup yang kekal, ya, bersama Yesus, ya. Karena itu ada lagu yang berkata Anak Allah Yesus namanya, ya. Karena Yesus bangkit, kita punya masa depan, punya pengharapan, punya hidup yang kekal. Nah, jadi Yesus datang di sini, dia membawa kesempurnaan buat manusia, ya. Dia membawa hidup yang berarti buat manusia, hidup yang lebih indah, hidup diselamatkan dari dosa, dari ikatan dosa, dari kuasa iblis, dari pekerjaan iblis, dari maut, dari kematian, ya, dari neraka, dari hukuman kekal. Dia membawa manusia kepada keselamatan, ya, kepada hidup yang kekal, kepada pengharapan, kepada hal yang mulia, ya, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu hidup yang seperti dalam kitab Pengkhotbah katakan bahwa dibebaskan, ya, dari hidup yang merasa bosan, merasa jenuh. Buat apa hidup di dunia ini? Kehidupan di dunia ini hanya seperti begini saja. Nah, artinya orang-orang yang seperti itu, artinya Tuhan belum bekerja sepenuhnya dalam kehidupan dia. Dia belum bertobat dengan sesungguhnya. Dia belum menerima Roh Kudus Tuhan Yesus sesungguhnya dalam kehidupannya. Dia belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, ya. Artinya apabila manusia ada bosan, ada jenuh, artinya dosa itu masih ada di dalam dirinya, masih mengikat dirinya. Iblis, setan masih mempengaruhi, masih bekerja dalam kehidupannya, ya. Dan juga bisa berbicara bahwa dia masih berada di bawah kutuk, ya. Dalam Alkitab itu dikatakan ada kutuk dari nenek moyang, kutuk 4 keturunan, kutuk 10 keturunan. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu merasa
hidupnya tidak berarti sia-sia, bosan, jenuh ya. Tetapi ketika orang percaya sama Yesus, maka dia hidupnya penuh pengharapan, hidupnya penuh kemuliaan, hidupnya adalah kekal abadi. Jadi kalau manusia pada hari ini ada manusia yang katanya atau dia berpikir, dia ngomong, untuk apa dia hidup di dunia ya, untuk apa hidup di dunia, hidup di dunia ini bosan. Nah, pertanyaannya adalah, artinya dia belum betul-betul sepenuhnya Tuhan itu ada di dalam dirinya. Terus yang kedua, bahwa firman Tuhan itu belum sepenuhnya ada di dalam dirinya. Terus yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu belum sepenuhnya ada di dalam dirinya. Artinya dia merasa bahwa kehidupan ini tidak berguna ya. Untuk apa kehidupan ini? Itu adalah akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, akibatnya selain maut dan kematian, hukuman, selain itu adalah kutuk ya, ada kutuk namanya. Nah, itulah orang-orang yang masih berada di bawah kutuk, masih hidup di bawah kutuk. Dia merasa hidupnya bosan, hidupnya sia-sia. Kutuk itu ada banyak macam. Ada namanya kutuk kemiskinan, ada namanya kutuk kebodohan, ada namanya kutuk kegagalan, ada namanya kutuk kemandulan, ada namanya kutuk sakit penyakit, ada namanya kutuk kebodohan. Nah, jadi kutuk itu banyak macam. Ya, kutuk itu akibat dari dosa. Kutuk itu juga adalah akibat dari penyembahan berhala, menyembah setan, menyembah roh-roh jahat, mencari kekuatan gaib, kekuatan sihir dari setan, yang mencari ramalan-lamaran dari orang-orang pandai yang dengan kekuatan gaib mereka melamar orang-orang. Nah, itu juga berada di bawah kutuk ya. Dalam kitab Yesaya itu dikatakan namanya roh-roh pelamar ya, orang-orang melamar. Nah, ketika melamar ya, mencari ramalan ya untuk tahu masa depan hidupnya seperti gimana. Dia nanti kayak gimana ya kehidupan saya ini, saya orangnya gimana ya. Nah, dia mencari orang yang bisa melamar ya, bisa ya, katanya bisa mengetahui masa depan ya. Nah, ketika orang seperti itu, maka dia juga berada di bawah kutuk. Nah, ketika seseorang berada di bawah kutuk, maka dia ketika dia kembali ke rumahnya dan kehidupannya, dia merasa hidup di dunia ini bosan ya, tidak punya pengharapan ya, tidak punya arti. Nah, itu juga yang kadang membuat manusia, ada yang mengakhiri kehidupannya, dia bunuh diri karena dia pikir lahir di dunia ini, dilahirkan oleh orang tuanya, dia hidupnya sia-sia. Tapi dia salah. Nah, itulah pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis. Ketika seseorang mati bunuh diri, dia tidak diterima oleh Tuhan ya. Nah, artinya dia masuk ke dalam neraka, dia disiksa, dia dihukum karena dia mengakhiri hidupnya. Firman Tuhan berkata, kamu jangan membunuh manusia ya, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, tetapi dia tidak membunuh orang lain, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Nah, sama, artinya dia sudah membunuh ya. Nah, sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa yang berat ada banyak macam. Semua dosa itu berat, ada banyak dosa yang berat seperti membunuh, kemudian berzina, itu juga dosa-dosa yang berat. Kemudian berdusta, suka berbohong, menipu orang, dan masih banyak. Nah, ini hanya berbicara tentang dosa-dosa yang berat. Nah, kalau begitu dosa-dosa yang kecil bolehlah kita lakukan ya, dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil tidak dihukum oleh Tuhan. Sama, dosa-dosa yang kecil pun tetap dihukum oleh Tuhan. Ya, sama seperti manusia. Ya, sama seperti manusia. Wah, kalau tubuh saya kena kotoran tai manusia pasti bau. Kalau kena kotoran ayam atau kucing atau anjing, sapi, pasti bau. Nah, tapi kalau kalau tubuh saya kena ludah orang lah, nggak apa-apa lah, nggak kotor. Kan ludah tuh nggak kotornya sama aja, walaupun ludah itu nggak terlalu bau, nggak terlalu kotor, ketika dia kena ludah ya tetap dia kotor. Nah, demikian juga dosa, walaupun bukan dosa yang besar, dosa yang kecil, ya tetap kotor, tetap najis ya, tetap jahat di mata Tuhan, tetap ya akan mendapatkan keadilan atau hukuman dari Tuhan ya. Jadi dosa yang kecil bisa masuk surga nggak? Kalau orang berbuat dosa kecil tidak akan bisa masuk surga ya, apalagi dosa besar ya. Dosa kecil aja tidak bisa masuk surga, apalagi dosa besar. Nah, pokoknya segala macam dosa ya, saya hanya bohong-bohong sedikit lah supaya usaha saya lancar, supaya saya tidak ada masalah. Cuma bohong-bohong sedikit, masuk surga nggak saya? Ya nggak bisa ya. Nah, walaupun ya karena termasuk dosa ya, walaupun dosa yang kecil. Nah, demikian. Nah, jadi di sini Yesus datang, dia membawa kasih ya. Artinya dia membawa suatu hidup
yang baru buat manusia. Ya, dia membawa pengharapan buat manusia. Nah, jadi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup benar-benar hidup dalam iman, melakukan kehendak Tuhan, dia tidak pernah merasa bosan, ya. Dia tidak pernah merasa jemu, ya. Karena di dalam Tuhan, di dalam Allah itu ada hidup yang kekal. Itu ada kemuliaan. Ya, ada sesuatu yang kekal yang tidak bisa mati. Ya, karena itu di dalam kitab 1 Petrus dikatakan, ya, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang kekal. Nah, artinya ketika seseorang percaya dan mengikut Kristus benar-benar, tidak setengah-setengah, ya, bahkan 100%, ya, dia hidupnya memiliki hidup yang kekal. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Nah, dalam firman Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu bukan berbicara ketika orang banyak uang 100 juta di tabungan, dia akan selalu sukacita, dia akan selalu damai sejahtera. Nah, kita tidak ada menulis seperti itu. Kalau di rumahnya dia ada emas 1 kilo, 2 kilo, dia akan sukacita, dia akan damai sejahtera. Nggak ada seperti itu di Alkitab. Tapi Alkitab berkata dia bisa sukacita, dia bisa damai sejahtera karena dia percaya Yesus. Kedua adalah karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Karena Roh Kudus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada manusia. Mungkin dia nggak punya uang, bisa jadi, tapi dia bisa sukacita, dia bisa damai sejahtera, dia bisa tidur dengan tenang. Mungkin orang itu bisa kaya, dia punya uang mungkin bisa ratusan triliun, tapi dia bisa tidur tidak tenang, ya, dia bisa tidak damai, ya. Nah, jadi bukan itu yang menentukan sukacita dan damai sejahtera, tapi itu adalah pemberian Roh Kudus. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan, ya, sebelum Yesus naik ke surga dia berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, kata Yesus, ya. Damai sejahtera aku tinggalkan buat kamu, ya. Aku berikan damai sejahtera buat kamu, kata Yesus. Artinya Yesus memberikan damai sejahtera, roh damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, seorang putra telah lahir bagi kita, ya, raja damai. Nah, jadi Yesus itu adalah raja damai. Dia memberikan damai buat manusia, dia memberikan sukacita buat manusia, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Yesus datang kepada manusia membawa hidup yang berarti buat manusia. Apakah manusia mau menerima Yesus? Ya, Yesus tidak memaksa manusia. Hei manusia, kamu harus menerima saya. Tapi Yesus dalam Alkitab dia tidak pernah memaksa orang. Ya, tetapi keselamatan yang Yesus berikan, ya, itu sudah disampaikan kepada manusia, yaitu melalui Injil, kabar baik, ya, Injil kerajaan surga, ya. Karena itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya Yesus itu mengetok pintu rumah. Dia tidak masuk dengan sembarangan. Dia tidak nyelonong masuk ke rumah orang. Walaupun Yesus itu berhak karena dia adalah Tuhan, penguasa, raja di atas segala raja, bahkan pencipta langit dan bumi. Tapi sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus mengikuti etika, mengikuti aturan, mengikuti hukum, yaitu dikatakan dia mengetok pintu. Tok 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 tok. Ya, kalau kata Wahyu pasal 3 ayat 20, kalau ada orang mendengar ketokan pintu Yesus, oh ya, itu siapa? Yesus. Oh ya, dia buka pintunya, maka Yesus akan masuk. Ya, Yesus tidak tendang pintu itu kemudian masuk ke dalam. Bisa kalau Yesus mau tendang pintu itu kemudian dia masuk, karena dia Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa. Tapi dia tidak mau seperti itu. Artinya firman Tuhan, Injil sudah disampaikan kepada manusia. Itu tergantung hati manusia, masing-masing manusia. Dia mau meresponi, dia mau menerima Yesus gak dalam kehidupannya, dia membutuhkan Yesus gak dalam kehidupannya, atau dia lebih membutuhkan dunia ini, atau dia lebih membutuhkan iblis dalam kehidupannya, atau dia lebih membutuhkan dosa dalam kehidupannya daripada Yesus. Nah, karena itu Yesus memberikan pilihan sama manusia, dia mengetok pintu, ya. Nah, pintu ini berbicara hati manusia. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus dia tidak memaksa manusia, ya, karena dia adalah Allah yang memiliki kasih di sini. Nah, jadi di sini ada dua macam kasih, yaitu kasih dari manusia, kemudian kasih dari Allah. Kita akan membaca dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Nah, jadi di sini dikatakan di dalam kitab Kejadian pada zaman Nabi Nuh, pada zaman air bah, dikatakan Tuhan berkata bahwa rohku atau roh Tuhan itu tidak selamanya akan tinggal di dalam manusia. Kemudian dikatakan bahwa manusia umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian dalam sejarah kehidupan manusia, perjalanan waktu, umur manusia bahkan semakin berkurang. Ya, susah untuk mencapai umur 100 tahun. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Nah, jadi orang yang mencapai umur 100 tahun ada, tetapi sedikit. Ya. Nah, kemudian di sini, tetapi dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Ya, nah, artinya kasih yang Tuhan berikan dulu sama Adam yang sudah gagal, yang sudah rusak, bercacat, Tuhan pulihkan. Tuhan memberikan kasih dari surga, kasih Allah, kasih Kristus, kasih yang sempurna. Itu kasihnya itu dikatakan diberikan di dalam hati kita, ya, bukan diberikan di pikiran kita. Nah, jadi orang mengasihi itu bukan pakai pikiran, ya, tapi dikatakan kalau orang mengasihi itu pakai hati, ya. Nah, karena kasih Allah itu dicurahkan, diberikan di dalam hati manusia. Nah, jadi kalau ada orang mau mengasihi dia pakai pikiran, nah itu nggak bisa, ya. Nah, kalau ada orang mengasihi pakai pikiran itu bukan kasih, berarti itu adalah politik, ya. Berarti itu adalah untung dan rugi. Dia pakai pikiran, oh saya kasih ini, dia berpikir nanti saya dapat sekian-sekian untungnya, oh ya kasihlah sama dia. Nah, itu bukan kasih, ya, karena tadi kasih itu bukan di dalam pikiran tapi di dalam hati. Tapi kalau orang itu mengasihi, udah pokoknya saya kasih dia, saya menolong dia lah. Untung rugi urusan belakang, penting saya mengasihi dulu, menolong orang. Nah, itu baru dalam hati kasih. Maka kasih yang sebenarnya itu ada di dalam hati, dan manusia bisa mengasihi di sini karena adalah Roh Kudus, adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, jadi orang yang terlalu banyak pakai pikiran, tidak pakai hati, itu tidak berkenan sama Tuhan, ya. Kalau dia terlalu banyak pakai pikiran, pakai otak, logika, ya, tapi kurang mau memakai hati, itu juga tidak berkenan sama Tuhan, ya. Bukan berarti nggak usah pakai otak, pakai hati aja, itu juga salah, ya. Otak atau pikiran, akal budi perlu dipakai juga, tapi hati juga perlu, ya. Jadi kedua-duanya perlu berjalan sama-sama. Tapi jangan otak ini yang lebih menguasai hati ini, ya. Tapi biarlah hati ini yang lebih menguasai otak ini, ya. Karena Roh Kudus, kasih Allah itu ada di dalam hati, ya, bukan di otak, bukan di pikiran manusia. Nah, kalau manusia lebih mengutamakan otak dia, kepintaran, kecerdasan, akhirnya, ya, nanti kembali dalam Alkitab, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau cerdik itu berbicara otak pikiran, tulus itu berbicara hati. Artinya dia hanya cerdik aja. Nah, ujung-ujungnya bisa jadi mengakal orang, licik, ya, karena dia nggak punya hati, nggak punya kasih. Nah, tapi kedua-duanya harus adalah, ya. Karena itu firman Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular, kamu juga harus tulus seperti merpati. Nah, seperti itu. Kemudian di sini Allah memberikan kasih yang ada di dalam diri manusia, yaitu dengan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita, ya. Jadi Roh Kudus ini adalah Roh Allah, dan Roh Kudus ini membawa kasih ke dalam diri manusia. Jadi kalau kita hari ini ingin mengasihi yang sesungguhnya, kita harus percaya sama Yesus. Kita harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mau percaya Yesus, nggak mau menerima Roh Kudus, kita juga bisa mengasihi. Nah, cuma tadi kasih manusia, kasih yang terbatas, bukan kasih yang sempurna, ya, bukan kasih yang ilahi. Nah, jadi di sini Roh Kudus, ya, sudah diberikan ke dalam hati kita. Artinya kasih Allah ada di dalam hati kita. Tinggal setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, dia mempraktikkan kasih Allah dalam kehidupannya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam Injil Yohanes. Tuhan katakan, ya, kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah benar-benar muridku, ya, dan dunia akan tahu, ya. Nah, jadi seperti itu kata Yesus. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, untuk kita bisa mengasihi, kita harus
menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, menerima Roh Kudus itu apa sih? Dan kitab Kisah Para Rasul ditulis itu, ya dikatakan menerima Roh Kudus itu berbicara menerima baptisan Roh Kudus. Nah, jadi kita harus menerima baptisan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita harus menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Ya, nah ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 19, ketika orang-orang menerima baptisan Roh Kudus, maka dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Dia berbicara memakai bahasa roh. Nah, jadi itu adalah tanda awal ya, ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, dengan bahasa roh. Nah, jadi di sini kita membutuhkan baptisan Roh Kudus, membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetapi bukan kasih aja yang Roh Kudus berikan kerjakan dalam hidup kita. Nah, di sini ada 9 ya, buah roh itu ada 9. Yang pertama adalah kasih. Kenapa yang pertama kasih? Karena kasih itu yang paling penting, yang paling utama. Kemudian sesudah kasih, manusia membutuhkan sukacita. Ya, manusia punya sukacita walaupun dia banyak uang, ribuan triliun ya, atau 10.000 triliun kekayaan dia, tapi dia tidak punya sukacita, tidak punya kegembiraan, itu pun sia-sia ya. Nah, jadi yang kedua harus punya sukacita ya, sukacita, karena dalam Alkitab katakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Nah, jadi sukacita itu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan buat manusia dan kehidupan dia ya. Oh, dia punya pengharapan untuk hari depan, hari esok ya, dia bisa ya, mungkin ada sesuatu yang belum bisa dia capai, dia jalankan, dia punya pengharapan ya, ada kekuatan pengharapan. Besok saya bisa maju ya, bisa berhasil, bisa yang tadi saya nggak bisa lakukan, saya bisa lakukan. Nah, itu berbicara sukacita. Nah, tapi kalau orang tidak punya sukacita, tidak punya kegembiraan, dia akan merasa lemah ya. Dia udahlah, saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa berhasil lah, nggak bisa lah. Nah, itu contoh. Nah, jadi sukacita penting. Kemudian damai sejahtera. Nah, jadi damai sejahtera ini berbicara dia selalu tenang, apapun keadaannya dia tenang. Nah, kita akan melihat contoh tentang damai sejahtera. Salah satunya adalah pada waktu Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu, yaitu di danau. Nah, ketika itu ada ombak ya, ada angin ribut, angin kuat ya bertiup, kemudian perahu itu ya diombang-ambingkan oleh gelombang ya, oleh ombak, oleh air danau, kemudian perahu itu hampir tenggelam. Jadi murid-murid Yesus bersama Yesus pada waktu itu ada dalam bahaya ya, mereka bisa celaka ya pada waktu itu. Dan murid-murid Yesus sudah ketakutan ya, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan ya. Mereka sudah berusaha dengan kemampuan mereka sebagai seorang nelayan ya, seperti memasang layar atau bagaimana caranya, tekniknya seperti apa, tetapi tetap tidak bisa ya. Nah, artinya segala usaha manusia itu, sepintar apapun manusia, sekaya, kedudukannya setinggi apapun manusia itu, suatu saat sampai pada suatu titik tertentu dalam kehidupannya, dalam pencobaan atau masalahnya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa ya, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, demikian dialami oleh murid-murid Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Oh ya, mereka sadar bahwa ada Yesus ya di kapal itu ya, di perahu itu ada Yesus, ada guru mereka yang biasa membuat mujizat ya. Jadi mereka ingat, kemudian mereka bangunkan Yesus. Nah, jadi waktu Yesus bangun, Yesus tidak kaget, tidak takut. Wah bahaya. Nah, Yesus kayak orang linglung, kayak orang bingung ya, dia juga ikut bingung juga. Tapi di situ berbicara damai. Yesus tenang ya, damai. Dan dia berkata apa? Kepada angin dan danau itu dia berkata, diam, tenanglah, kata Yesus. Dia berikan perintah ya, dia menggunakan iman, karunia iman. Dia berikan perintah ya, perkataan yang memiliki kuasa otoritas. Dia berkata kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah, kata Yesus ya. Apa yang terjadi? Danau itu menjadi tenang ya, angin ribut kencang itu menjadi diam, menjadi tenang ya, dan danau itu menjadi diam, menjadi teduh. Nah, dan kemudian orang-orang pada takut di perahu itu ya, dan orang-orang berkata, wah, orang ini adalah anak Allah, katanya. Nah, jadi di sini Yesus memberikan salah satu contoh tentang damai sejahtera ya. Jadi damai sejahtera sangat penting dalam kehidupan manusia ya, karena dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan Yesus adalah Raja Damai.
Nah, jadi kalau Yesus tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, berarti di dalam hati kita ada damai sejahtera. Kemudian ada kesabaran, nah, kesabaran. Kemudian ada kemurahan, atau murah hati, kemurahan. Kemudian ada kebaikan, ya berbuat baik, kebaikan. Kemudian ada kesetiaan, setia. Nah, kesetiaan ini juga berbicara tentang iman, ada kesetiaan. Kemudian ada kelemah lembutan. Nah, lemah lembut itu artinya tidak kasar, ya tidak kasar, ya lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bukan berarti laki-laki kayak perempuan. Nah, ya jadi suaranya kayak perempuan, laki-laki tingkah lakunya kayak perempuan, jalannya kayak perempuan. Dan bukan seperti itu. Wah, itu adalah orang yang lemah lembut, bukan seperti itu, ya. Nah, kemudian penguasaan diri, ya, menguasai dirinya. Nah, jadi penguasaan diri yang paling terakhir. Nah, jadi Roh Kudus di sini memberikan buah roh, dan salah satunya adalah kasih. Kasih agape, kasih Allah. Nah, supaya kita bisa memiliki kasih Allah, selain kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, kita juga harus, ya, dari hati kita, ya, untuk mempraktekkan firman Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, ya, untuk mengasihi, ya. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 kita akan baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang melakukan firman Tuhan, barang siapa yang taat kepada firman Tuhan, maka kasih Allah itu sempurna di dalam dirinya. Nah, jadi kasih itu ada hubungan dengan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman. Nah, jadi kalau kita mau menerapkan kasih, mau hidup dalam kasih, maka kita harus belajar dan mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan yang ada tertulis di kitab suci di Alkitab. Nah, ketika kita mau dan kita melakukan firman Tuhan, artinya kita sudah mulai berjalan dalam kasih, ya, mulai hidup di dalam kasih. Nah, supaya kasih itu diwujudkan, yaitu kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu, atau dalam istilahnya kalau di perusahaan namanya SOP, ya, aturan. Kalau dalam negara itu namanya undang-undang dasar atau undang-undang negara. Nah, SOP atau undang-undangnya itu adalah Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Nah, itulah yang kita ikuti dan itulah yang kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan, artinya kita hidup di dalam kasih, dan kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi kasih itu berbicara adalah perwujudan dari firman Allah, dari melakukan firman Allah. Dan firman Allah itu mengajarkan tentang kasih, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kasih yang harus dicapai oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan pada hari-hari ini bukanlah kasih Adam, bukan kasih manusia lagi, tetapi adalah kasih Kristus, kasih agape, kasih ilahi, kasih yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.